Sosok itu pun semakin mendekat, si Brian pun semakin mengenali wajah sosok pucat penuh darah itu. Benar saja, itu wajahnya Pak Misno. Assalamualaikum semuanya, terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Aduh, maaf sekali ya kawan-kawan karena udah lama nggak upload. Bukan karena udah lama nggak upload, emang lagi malas aja sih upload video karena yang nonton masih sedikit gitu. Tapi di sini aku juga salah karena nggak mempromosiin channel aku sendiri atau nggak membagikan link video atau konten ini kepada orang sekitar atau nggak ke sosmed gitu. Jadi emang nggak ada aku bagiin. Makanya yang nonton video ini atau yang menonton channelku ini masih sedikit gitu. Nah, di konten kali ini aku bakal menceritakan kisah nyata yang pernah terjadi di suatu kampung. Emang nggak ditulis nama kampungnya apa. Pokoknya nih ya, di kampung ini pernah diteror oleh sosok pocong, tapi menangis. Pocong ini menangis gitu. Di kampung ini ya, di setiap malamnya, terdengar suara tangisan dari teras penduduk maupun orang yang rumahnya kena teror. Orang rumah yang mendengar otomatis penasaran ya kan? Nih siapa nangis malam-malam gini gitu. Pas ditengok atau dilihat, itu ternyata sosok pocong yang sedang menangis dong. Lanjut, seperti apa kisah menyeramkannya? 3, 2, 1, cekidot. Nah, orang yang membagikan cerita ini bernama Brian. Brian kalau sekarang ini mungkin sudah dewasa, mungkin udah punya anak pula ya kan? Nah, kejadian seram yang dialaminya itu terjadi pada tahun 1998. Pas dirinya baru memasuki kelas 1 SD. Berarti ingatannya si Brian ini tajam banget gitu. Baru kelas 1 SD saja masih mengingat kejadian yang lampau ya kan? Oke, lanjut ke cerita. Asal mula teror pocong menangis ini ketika salah satu warga kampung, sebut saja Pak Misno, meninggal dunia karena terjangkit virus HIV atau AIDS. Semasa hidupnya, Pak Misno ini terkenal sebagai orang berperangai kasar, misalkan suka mabuk-mabukan, main perempuan, dan sering ditemukan sedang bermain judi di terminal oleh penduduk kampung. Banyak penduduk yang nggak suka lah sama Pak Misno ini. Tapi nggak ada pula yang berani sama beliau. Sebenarnya Pak Lurah beserta tokoh agama di kampung itu sudah berulang kali menasehatinya. Tapi emang dasar kalau jiwanya sudah dirasuki oleh iblis, selamanya akan tetap jadi pengikut iblis. Bukan gue yang bilang ya, si pembagi cerita nih yang bilang kayak gitu. Nah, kira-kira pada hari Rabu malam, Pak Misno ini dikabarkan meninggal dunia di tempat pengasingannya di ujung kampung. Sebelumnya, Pak Misno ini sudah mengasingkan dirinya karena malu sebagai pengidap HIV. Warga yang selama ini dirugikan atas kelakuan Pak Misno semasa hidupnya, tak ada yang datang melayat. Selain karena rasa tidak suka atau rasa dendam sama Pak Misno, ada juga yang enggan datang karena takut dekat-dekat sama pengidap HIV AIDS meski orangnya sudah meninggal. Singkat ceritanya, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan di masjid dan dimakamkan Kamis siangnya. Yang cuma dihadiri Pak Lurah dan orang-orang yang masih bermurah hati lah untuk membantu menguburkan si mayat Pak Misno ini. Termasuk bapaknya si Brian yang ikut menguburkan Pak Misno. Jenazah itu baru siap dikuburkan kan, lalu orang-orang pun hendak meninggalkan kuburan. Setelah beberapa saat tiba-tiba terdengar bunyi gelagar suara guntur di langit. Kayak suara geledek gitu, padahal cuaca di siang itu cerah banget. Bukan kayak mau hujan, emang cerah gitu. Astagfirullah, kata orang-orang itu, karena kaget. Lalu muncul tuh berbagai macam spekulasi di benak masing-masing warga yang ikut menguburkan jenazah Pak Misno. Kan dikuburnya Kamis siang ya kan? Berarti malamnya itu malam Jumat dong. Malam yang pas banget, malam Jumat.
Nah, pas malam harinya, pas banget di malam Jumat ini, kampung yang awalnya sunyi tiba-tiba heboh gara-gara teriakan salah satu warga yang melihat ada pocong menangis. Sosok itu melayang-layang berputar-putar di sekitar pengasingan Pak Misno dulu, tempat beliau menyelesaikan diri karena penyakitnya itu. Kejadiannya itu bukan cuma sekali doang. Itu terjadi berulang-ulang tiap malamnya. Selalu gentayangan di seluruh pelosok kampung. Satu kampung kena teror. Kadang terdengar suara menangis dari teras-teras rumah penduduk kampung itu. Warga yang semakin dicekam oleh teror pocong menangis berkonsultasilah dengan para tokoh agama. Lalu merencanakan penangkapan pocong menangis tersebut di malamnya kemudian. Udah tuh diadakanlah musyawarah. Setelah diadakannya perundingan, para tokoh agama pun akan segera melakukan penangkapan pocong gentayangan itu yang sering meneror kampung dan seisinya. Nah, rencananya lokasi penangkapan itu dilakukan di tempat bekas pengasingan Pak Misno dulu. Ya, karena di situ paling sering muncul. Rencananya dilakukan sehabis sholat Isya. Jadi yang ikut pergi menangkap pocong menangis itu ada beberapa tokoh agama beserta beberapa penduduk kampung lah. Tapi sehabis sholat Isya ya kan. Nah, si Brian yang masih kecil pengen ikut melihat proses penangkapan pocong menangis itu. Tapi dilarang sama bapaknya karena masih kecil. Ya kan, masih kelas 1 SD lah. Dan disuruh tinggal di rumah saja, nggak usah ikut katanya. Lalu bapaknya pun ikut pergi, tinggallah si Brian ini. Nah, sekitar pukul 10 malam, rasa penasaran si Brian ini semakin memuncak. Si Brian ini ingin sekali melihat bagaimana orang-orang itu menangkap pocong menangis peneror warga kampungnya itu. Karena si Brian ini nakal ya kan, susah dibilangin nih anak. Udah dibilangin sama bapaknya, di rumah aja, nggak usah ikut. Si Brian kecil yang penasaran, ngotot pengen lihat. Dicarinya taktik nih, supaya bisa melihat proses penangkapan itu. Brian ini nekat keluar, melalui jendela kamarnya, lalu mengendap-ngendap ya kan. Agak menjauh lah dari rumahnya, dia lihat kiri, kanan, sepi gitu. Tak nampak satu batang hidung manusia pun. Emang kagak ada orang, sepi, senyap gitu. Karena si Brian takut dengan suasana yang sangat sepi di luar rumahnya, lalu si Brian ini lari sekencang-kencangnya menuju tempat penangkapan pocong menangis itu, yaitunya tempat pengasingan Pak Misno dulu, yang berjarak kira-kira 300 meter lah dari rumahnya. Sambil berlari itu ya kan, nggak lihat kiri dan kanan. Akhirnya si Brian ini sampailah di sana. Nafas si Brian ini ngongosan gitu. Karena dia itu berlari ya kan dari rumahnya ke tempat itu. Karena lari cukup jauh tanpa henti. Ngos-ngosan Brian dibuatnya ya kan. Belum selesai Brian ini mengatur nafas, si Brian ini kaget. Rumah yang dia tuju lengang, sepi, kagak ada orang. Suasananya gelap pula ya kan, karena nggak ada cahaya lampu. Dan tanpa sebatang hidung pun manusia di sana. Kayak mana semua orang? Katanya prosesi penangkapan pocong tuh di sini. Bapakku mana? Nggak kelihatan. Karena dalam musyawarah sebelumnya, prosesi penangkapan pocong itu di sini, di tempat pengasingan Pak Misno dulu. Tapi kok nggak ada orang? Kata si Brian ini. Si Brian ini sendirian jadinya ya kan, di tempat pengasingan Pak Misno itu. Nah, pas Brian ini sendiri, tiba-tiba telinganya itu menangkap suara tangisan. Lalu bulu kuduknya berdiri ya kan. Brian ini spontan melihat ke atas atap rumah tersebut. Tahu kawan-kawan apa yang ia lihat? Dia ini melihat sosok putih di atas atap itu. Ia menatap langsung ke arah wajahnya. Si Brian kan melihat tuh wajah sosok yang dilihat si Brian. Tentunya wajah itu menyeramkan tapi penuh darah. Sosok itu pun melayang terbang mendekati si Brian. Yang si Brian kan di bawah tuh. Sosok itu terbang mendekat ke arah si Brian. Goblok. Si Brian melihat sosok itu turun lalu mendekat, langsung kaku gitu.
Kakinya kagak bisa digerakin, mulutnya kayak terkunci gitu. Kayak mau teriak tapi kagak bisa. Pokoknya si Brian ini udah kayak patung gitu. Rasa takutnya si Brian ini membuatnya menggigil. Anggota tubuhnya kagak bisa digerakkan. Jadi kayak patung gitu saking takutnya. Sosok itu pun semakin mendekat. Si Brian pun semakin mengenali wajah sosok pucat penuh darah itu. Benar saja itu wajahnya Pak Misno. Pak Misno yang baru saja meninggal itu. Lalu sosok itu berhenti ya kan? Kira-kira 5 meter lah dari tempat si Brian ini berdiri kaku. Pocong itu lalu mengeluarkan suara tangisan dan badannya berguncang halus ke kiri ke kanan. Pemandangan si Brian pun seakan kabur, lalu si Brian pun pingsan. Setelah itu Brian tak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar si Brian ini sudah berada di dalam masjid, dikelilingi sama orang-orang yang mengenalnya. Di antaranya adalah bapak si Brian. Si Brian kan siuman tuh. Spontan bapaknya itu langsung memeluknya dan menanyakan keadaan si Brian ya kan. Si Brian ini jawab, "Aku baik-baik saja kok pak." Tapi kepalanya itu agak sedikit pusing karena habis pingsan ya kan. Setelah kejadian itu, si Brian pun demam dan sakit hampir 1 mingguan. Nah, pas si Brian ini sakit, dia ini sering bermimpi buruk gitu tentang Pak Misno dengan wajahnya yang menyeramkan. Tapi syukurnya sakitnya si Brian ini perlahan-lahan sembuh lah. Termasuk mimpi buruknya itu lama-lama hilang ketika Brian ini diterapi oleh Pak Ustadz kenalan bapaknya. Alhamdulillah setelah sehat, si Brian pun menceritakan pengalaman seramnya itu pada bapaknya dan keluarga yang lainnya. Dan kalian tahu tidak apa jawaban bapaknya si Brian? Ternyata malam itu, malam penangkapan pocong itu dipindahkan ke kuburan Pak Misno. Di sana dibacakanlah doa-doa untuk ketenangan Pak Misno agar tenang di alam sana. Dan ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perewangan Pak Misno. Gue sendiri nih ya nggak tahu arti perewangan sih. Tapi pas gue searching nih ya, perewangan di sini bisa dikatakan sejenis peliharaan lah atau suatu sosok yang menyerupai lah gitu. Bagi kawan-kawan yang tahu arti perewangan, jangan lupa komen oke? Syukurnya jin itu berhasil ditangkap lalu dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih yang berisi jin kafir tersebut dibuanglah ke laut. Semenjak itu suasana kampung si Brian tak lagi mencekam seperti hari-hari sebelumnya. Dan tak ada lagi yang namanya gangguan pocong menangis. Si Brian ini bilang kisah masa kecilnya itu akan selalu teringat sampai kapanpun. Nah, gimana pendapat kawan semua? Jangan lupa komen oke? Atau mungkin ada di antara kawan-kawan yang nonton video ini, mungkin ini cerita dari kampung kalian, jangan lupa komen. Tapi lucu juga sih. Ada yang namanya pocong menangis gitu. Setahu gue yang menangis itu paling sosok kuntilanak. Atau enggak, ya sejenis itulah. Tapi baru kali ini aku sendiri dengar ada cerita atau kisah nyata sosok pocong menangis gitu. Mungkin kawan-kawan pernah juga yang mengalami kejadian yang serupa. Maksudnya kejadian yang serupa ini mungkin kawan-kawan pernah mendengar sesuatu sosok atau mendengar sesuatu yang menangis kayak gitulah, kena teror kayak gitulah. Sosok hantu tapi menangis gitu. Nggak harus pocong sih. Mungkin kawan-kawan ada ya, jangan lupa komen oke? Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat notif video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.